Memang awal-awalnya seperti angin segar karena kepentingan satu kelompok. Boom! Ukraina dan Soviet terjadi perang. Goyang semuanya. Harusnya dipikirkan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SoftBank Group dipastikan mundur dan batal berinvestasi 100 miliar US dollar dalam proyek IKN Nusantara. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti hal tersebut. Menurutnya, mundurnya SoftBank Group merupakan berita sedih di akhir pekan ini. Ia pun melihat sebagai peringatan keras bagi pemerintah Indonesia yang kini tengah disaksikan oleh dunia. Fahri pun mengimbau pemerintah agar terus bekerja dan menuntaskan semua agenda perbaikan, serta tidak menambah agenda lain yang tidak penting dan konyol. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan pendanaan IKN salah satunya mengandalkan pemanfaatan aset negara. Pada tahap pertama, Bappenas mencatat pembangunan IKN membutuhkan modal 110 triliun. Suharso pun menampik jika pembangunan IKN ini bakal menggerus dana APBN. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah, qabul hajatina, ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi, salim ya Allah, Pancasila fil Indonesia. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada kesempatan ini kita mendiskusikan sesuatu yang kembali lagi mengkritisi dan menyayangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa saat ini. Sebagai rakyat, kita wajib mengkritik apa-apa yang harus kita kritik tentunya. Hanya saja harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah kita sepakati bersama, tidak melanggar Undang-Undang ITE, dan tentunya lebih santun dan bijak. Masukan-masukan yang kami berikan semoga bermanfaat ataupun setidaknya menjadi wacana saja atau wawasan kita bersama. Bukan berarti kami lebih pintar, kami paham betul susah mengelola negara itu. Sangat amat rumit memimpin negara. Sangat amat rumit dan meresahkan menjadi penguasa bila tidak berhati-hati. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, kita membacakan atau mengaitkan berapa kata atau satu kalimat atau dua kalimat dalam kesempatan kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau tergesa-gesa, terburu-buru. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mendengarkan dari satu pihak, dari satu sumber saja. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini tergesa-gesa, terburu-buru, tidak mengadakan koordinasi yang intens, tidak melibatkan masyarakat luas ataupun pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Ya begini hasilnya. SoftBank yang salah satu terbesar investor, calon investor, salah satu yang terbesar untuk IKN mundur secara
teratur dan tepat. Artinya tidak bisa melanjutkan kerjasama. Ini seperti yang dalam kami ucapkan dari awal tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini kesalahan. Bukan kekhilafan, kesalahan. Karena yang terhormat, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Presiden Haji Joko Widodo hanya mendengar dari satu suara, dari satu kelompok. Sedangkan negara ini banyak faksi. Sayangnya Bapak Presiden hanya mendengar satu faksi ataupun satu konglomerat ataupun cukong-cukong yang punya kepentingan untuk IKN itu. Alhasil begini. Nah, ya karena ya kami sayangkan satu sumber, mendengar masukan satu sumber itu tidak bijak tentunya. Harusnya untuk membangun ibu kota baru yang notabene untuk akan berlanjut mungkin sampai 100 tahun, 200 tahun, nggak pindah-pindah lagi mungkin ya. Itu nggak main-main, perlu perhitungan yang matang. Bagaimana kondisi keamanannya, belum lagi ada kepentingan globalisasi seperti Ukraina sama Soviet yang sedang berlangsung peperangan saat ini. Itu mempengaruhi tentunya. Nah ini harus dipikirkan lebih dalam dan lebih detail lagi agar tidak kecewa. Seperti ini kan kecewa, bukan Bapak Presiden aja yang kecewa, rakyat pun kecewa tentunya. Sudah berharap banyak tapi ternyata calon investor yang terbesar salah satunya SoftBank mengundurkan diri. Subhanallah, astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Inilah terburu-buru, tidak ada perhitungan. Kita membuat ibu kota, bukan membuat rumah, bukan membuat bangunan kecil, membuat ibu kota. Subhanallah. Tidak bisa setahun 2 tahun harus jadi, nggak bisa begitu cara berpikir kita. Walaupun kami hormati ambisi Bapak Presiden Haji Joko Widodo untuk segera menempati ibu kota tersebut. Kami hormati, kami paham betul nawaitunya bagus. Karena kalau tidak di zaman beliau bisa-bisa nanti dipending pemindahan ibu kota. Kami paham betul strategi politik beliau. Tapi sekali lagi kami katakan, membangun ibu kota bukan seperti kita membangun rumah yang dari papan ataupun kompleks yang hanya puluhan ratusan rumah. Ibu kota yang kita bangun ini terkait dengan kepentingan banyak orang, kepentingan faksi, kepentingan golong-golongan, konglomerat. Bahkan kepentingan para mafia juga ada di sini. Ya seperti ini dah. Ketika ada satu faksi merasa tidak diperhatikan, ketika ada satu kelompok merasa diminimalisir atau diminimalisasikan kekuatannya, tidak dianggap oleh Bapak Presiden, ya begini jadinya. Mereka akan merongrong dari belakang, dari samping, dari kiri, dari atas, segala macam cara untuk menggagalkan IKN ini. Ini politik, pemindahan ibu kota ini adalah pekerjaan politik, dan politik yang tidak kecil, ini politik besar, hajat besar. Triliunan miliaran dolar akan digelontorkan ke IKN tersebut. Bukan hanya sekedar 100-200 miliar rupiah, dolar, triliunan ini. Bisa jadi kami prediksikan 1000 triliun lebih menghabiskan dana IKN ini. Bisa jadi untuk mencapai ibu kota yang mawadah warahmah, sakinah mawadah warahmah. Itu maksud kami. Ibda' bebas. Sallu ala nabi. Tidak merangkul semua kelompok. Ini jadinya. Memang awal-awalnya seperti angin segar karena kepentingan satu kelompok. Boom! Ukraina dan Soviet terjadi perang. Goyang semuanya. Harusnya dipikirkan ini. Efek globalnya ada, internalnya kita sesama rakyat Indonesia pasti ada. Itu yang kami sayangkan. Terburu-buru itu bagian dari syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Ya, terburu-buru itu tidak baik. Tidak diperhitungkan dengan matang. Ya artinya tetap pindahkan ibu kota ini ke Kalimantan, tetapi bukan dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Harus enggak begitu. Harus step by step. Bagaimana rakyatnya dipindahkan dulu ke sana, ya kan? Rakyatnya dipindahkan dulu ke sana. Minimal berapa juta
Katakan 20 juta rakyat harus ada di sana, minimal itu. Harus seperti karena ibu kota. Nah, caranya bagaimana? Ya, membuka lapangan kerja dulu sana. Sambil memperhatikan peluang-peluang bisnis. Karena jangankan investor luar, investor dalam negeri sendiri, katakan para pengusaha, ya, para pengusaha Indonesia, tanya sama beliau-beliau itu, mau nggak pindah ke IKN? No. Kenapa? Sederhana saja cara berpikirnya. Ini masalah konsumen. Sekarang gini, kita ambil ilustrasi. Katakan mie instan, buka pabrik di sana, ya kan? Buka pabrik, bikin berapa? Katakan dia bikin setengah dari Pulau Jawa lah konsumennya. Katakan misalnya 50 juta mie instan dibuat, katakan misalnya. Ternyata konsumen ataupun rakyat di sana hanya 3 juta. Kan mubazir. Ini perhitungan para produsen dan para pembisnis. Mereka hitung-hitungan cermat. Mengapa mereka tetap memilih di Jawa ataupun Jakarta ataupun Jabotabek ataupun Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, tetap concern bikin pabrik-pabrik walaupun sudah banyak penduduk, tetap memilih bikin pabrik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa? Karena real konsumennya. Total Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, jika ditotal semua penghuninya, penduduknya itu Jawa Timur, Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, itu kurang lebih bisa 70 jutaan. Setengahnya rakyat Indonesia. Bisa dikatakan seperti itu. 70-80 jutaan itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau di total kira-kira kurang lebih lah 80 jutaan lah kita ambil jumlah yang signifikan. Jadi ini harus dipertimbangkan sama Bapak Haji Joko Widodo. Ini harus masuk dalam penilaian dan analisa-analisa yang konkret dan real, sehingga tidak terjadi malapetaka. Seperti ini malapetaka kami katakan. Investor sudah mundur itu, SoftBank salah satu investor terbesar kan mundur. Ini akan menjadi warning dan menjadi yuwaswisu fi sururinas minal jinnati wan nas. Akan ada rasa was-was untuk pengusaha-pengusaha lain yang menengah ke bawah. Oh, yang besar aja mundur, gimana kita ini? Berarti kan mereka sudah hitung-hitungan ini kerugian kalau mereka invest di IKN. Nggak akan balik setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin 20 tahun belum balik modalnya, atau 30 tahun. Loh, yang besar saja mundur, masa kita yang kecil ngotot? Nah, ini yang dipertimbangkan, ini efek dari SoftBank mundur. Bisa jadi terjadi keterbengkalaian pendirian ibu kota di Kalimantan. Akan jadi nanti polemik dan pembicaraan serta kesalahan Bapak Haji Joko Widodo di masa tua dan menjadi salah satu presiden yang menyesal dan akan terus didemo besar-besar dan diingat kesalahan-kesalahan. Jangan sampai itu terjadi Pak Presiden Joko Widodo. Bahaya sekali. Karena nanti keturunan Anda akan menikmati hujatan-hujatan politik dari rakyat. Lihat itu, besar pasak daripada tiang, nafsu gede, ternyata uang nggak ada. Lihat, berapa triliun rupiah sudah terbengkalai. Lihat Istana Negara, tidak jadi apa-apa, hanya jadi kandang ayam karena tidak ditempati. Subhanallah. Nauzubillah, subhanallah. Kami bukan pesimis, hanya saja kami beri warning kepada Bapak Presiden, tolong, SoftBank ini adalah peringatan keras dari Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mendengarkan dari satu pihak atau satu kelompok atau satu faksi. Karena negara ini milik bersama dan dihuni banyak kepentingan. Subhanallah, alhamdulillah, barakallah.